Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rustam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang tata cara menggunakan aplikasi LARP dalam proses pembelajaran. Jadi tentunya teman-teman semua sudah menginstall aplikasi LARP seperti yang tampil pada layar saya sebut atas kiri. LARP. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik open atau klik 2 kali untuk membuka. Nah, oke. Nah, di sini akan tampil LARP yang kita miliki membuat. Nah, biasanya untuk setiap hari pertama kali kita buka itu, ketika kita mengklik yang ini aplikasi LARP, biasanya akan muncul verifikasi email. Nah, verifikasi email, setelah itu kita input email, kemudian nanti di dalam email akan muncul notifikasi untuk semacam kode untuk kita masukkan dalam LARP untuk sebagai sandi untuk masuk sebagai pengaman ya. Oke, kita lanjut. Nah, pertama di sini saya akan memperkenalkan bagaimana apa sih LARP itu. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama message, ada meeting, video conference. Di sini ada kalender, ada doc, kemudian kontak dan workplace. Di sini ada more favorite ya. Nah, di sini ada 2. Tentunya teman-teman semua di LARP-nya itu akan ada 2 akun di bawah. Di sini ada 2 akun. Ini adalah akun personal Anda. Ketika kita klik, biasanya di sini T ya, T atau akun personal kita. Nah, inilah akun personal. Nah, tapi kita tidak menggunakan akun personal. Kita bergabung di LMS Unsultra. Untuk bergabung di LMS Unsultra, maka kita klik gambar Unsultra. Nah, untuk meyakinkan kita bahwa kita sudah berada di LMS Unsultra, di sini ada tanda warna putih yang menyorot logo Unsultra, bahwa ini artinya kita sementara login di LMS Unsultra. Nah, saya lanjut ya. Di sini karena kita sudah bergabung, ada beberapa grup yang akan tampil seperti yang tadi dibuat oleh admin, grup rapat universitas, kemudian grup official, dan seterusnya. Nah, ini aktivitas kita dalam hari ini. Kemudian early, beberapa grup yang sudah tersedia yang telah kita bergabung ya. Dan today yang aktivitas hari ini ada 3 grup. Nah, supaya kita tidak repot, kita bisa pin ya. Misalnya nih ya, saya bisa masukkan grup lomba video kreatif ini di sini di daftar grup saya. Nah, jadi ini secara otomatis dia tidak akan berubah posisinya seperti ini. Jadi misalnya kalau kita ingin bergabung di grup evaluasi, bisa langsung klik seperti ini, atau grup fakultas, keguruan bisa klik. Nah, sekarang saya ajarkan untuk bagaimana mempin ya supaya masuk di sini. Kita klik kanan grup. Misalnya ini grup ini saya akan pin ya. Klik kanan, nah ini pin to quick switcher. Nah, di sini akan muncul grup lomba. Kemudian saya unpin ya. Oke. Nah, itu cara untuk beberapa grup yang kita pin untuk masuk di sini. Nah, sekarang saya akan ajarkan bagaimana cara membuat grup supaya kita mudah mengatur kelas kita. Nah, jadi saya ajarkan di sini ada tanda tambah. Nah, kemudian kita new group ya, new group. Misalnya kita akan memberikan atau membuat kelas ya. Misalnya kelas apa ya? Misalnya saya membuat kelas mata kuliah konsep dasar matematika.
Sabar. Oke, saya lanjut. Nah, di sini misalnya kita kasih nama grup konsep dasar konsep dasar matematika 1 misalnya. Kemudian kita pilih icon, bisa grup fotonya ya. Kita klik ini. Misalnya saya ambil yang sesuai lah. Matematika mungkin lebih cocok pada kayaknya kurang tepat. Oke, sembarang lah, kita pilih yang ini aja ya. Oke, terserah nanti mau pilih yang mana. Nah, kemudian invite ya, kita meng-invite orang-orang yang akan kita masukkan di kelas konsep dasar matematika. Kita bisa men-searching ya, semua anggota grup kita bisa searching di sini yang sudah terdaftar di LMS Unsultra. Tetapi kalau admin belum daftarkan si mahasiswa tersebut, maka dia tidak akan muncul di sini. Misalnya Agnes misalnya ya. Nah, ini akan muncul. Saya bisa klik ini. Nah, ini akan masuk di member, selected one member ya. Oke, saya ganti, saya ulangi ya. Nah, kemudian itu kalau untuk menginput manual satu persatu member. Tetapi kalau misalnya sudah ada grup yang sudah grup besar, misalnya yang ini ya, grup fakultas, kita tidak perlu menginput satu-satu. Mereka yang kita ajak join. Oke, kita buat dulu kelasnya. Create ya, create. Jadi sudah nama, kemudian create. Nah, ini dia nama kelasnya. Nama kelasnya sudah ada. Di sini ketika kita klik akan muncul nih kelasnya. Ini anggotanya baru saya sendiri, belum ada anggota yang lain. Nah, ini kita bisa klik view member list ya. Di sini yang satu klik. Di sini ada share. Kita share. Saya share. Di sini kita mau share di mana? Misalnya ini kalau saya misalnya di PGSD, ya anggota-anggota itu semua di PGSD. Di sini ada grup PGSD. Mana ini PGSD, grup PGSD. Atau bisa di sini. Bisa langsung di grup fakultasnya FKIP. Jadi kita share link, mereka yang akan bergabung sendiri di kelasnya. Oke, saya coba ya. Saya coba akan share di fakultas. Confirm. Oke. Nah, saya sudah confirm. Nah, ini sudah muncul sini. Nah, di grup fakultas ini ada 70 orang. Ini akan melihat share saya. Jadi bagi mahasiswa yang merasa memprogram mata kuliah konsep dasar matematika 1, maka dia bisa langsung klik go to this group. Oke, go to this group. Ketika mereka klik ini, maka secara otomatis mahasiswa tersebut akan tercover dalam konsep dasar matematika. Nah, oke. Nah, atau kita informasikan bahwa untuk semua mahasiswa silakan bergabung masuk di grup fakultas FKIP ya. Di situ saya sudah share link untuk bergabung di mata kuliah konsep dasar. Oke, bisa diinformasikan. Jadi mereka masing-masing bergabung ya, join. Daripada tadi kita menginput satu-satu ya. Tadi kalau input satu-satu, kalau sudah jadi kelasnya input satu-satu di sini ya. Tadi untuk share link di sini, jadi mereka bisa input masing-masing, bisa join masing-masing. Tetapi kalau misalnya, nah tadi kita tampilkan seperti ini kan, seperti ini. Nah, kita share link ya. Tadi sudah share link, oke, cancel. Nah, untuk keluar itu bisa langsung klik yang lain, bisa klik yang lain, atau ini ada tanda silang. Nah, ini untuk menutup kembali tampilan ini. Nah, itu kembali di kelasnya. Nah, tadi untuk share link di sini. Sekarang kalau ingin menginput satu-satu, bisa klik yang ini, add member. Nah, kita bisa share. Misalnya tadi Agnes ya, Agnes. Nah, bisa centang confirm ya. Misalnya saya confirm ya. Nah, ini sudah bertambah satu Agnes. Saya hapus ya, revoke.
Oke, saya hapus. Oke. Sekarang itu cara membuat kelas. Nah, misalnya ini saya ingin unpin ya. Saya ingin pin ke sini. Saya klik kanan, pin. Nah, dia masuk di sini. Jadi kita tidak perlu lihat di sini. Semua kelas-kelas yang kita pin akan muncul di sini. Tinggal kita pilih. Oke. Nah, itu cara membuat kelas. Oke, saya lanjut. Bagaimana cara video conference, VCon. Ini kalau kita mau meeting, meeting di luar kelas, bisa di luar kelas, kita langsung bisa buat meeting. Tapi kalau kita ingin meeting di kelas, kita bisa misalnya tadi konsep dasar ya, atau saya masuk di grup yang lain, misalnya evaluasi. Evaluasi, saya langsung buat meeting. Nah, ini di kelas evaluasi pembelajaran PGSD. Saya bisa langsung klik icon ini, meeting video. Nah, ketika saya klik meeting video, nah di sini akan di sini akan tampil meet video ya, meet video. Ketika saya klik, itu otomatis akan tampil seperti ini ya, meeting video ya. Oke, saya minta maaf, saya arahkan ini soalnya saya pakaian tidak sesuai ya, saya minta maaf. Oke, di sini akan tampil video, jadi kita tinggal menunggu. Misalnya kalau kita ingin tutup, bukan close end ya, tutup, bisa klik yang di luar, atau bisa pilih ini, kembali ke sini, atau tadi bisa mungkin kalian di atas. Nah, di sini kita menunggu, kita join it ya, kita menunggu mahasiswa untuk bergabung. Jadi ketika mereka diarahkan, silakan bergabung di LAR, mereka akan masuk di LAR masing-masing, di kelas evaluasi pembelajaran untuk mata kuliah ini. Mereka tinggal klik join, langsung akan bergabung di sini. Oke, kita akhiri ya. Nah, ini untuk keluar dari meeting, ini untuk mengakhiri meeting, end meeting. Oke, kita lanjut. Nah, kita beri good ya. Kita lanjut. Nah, ini meetingnya sudah berakhir. Nah, itu tadi ya. Ini untuk video conference di grup atau di pribadi kelas ya. Kalau untuk buat meeting di luar kelas, bisa di sini meeting. Klik icon ini ya, icon ini. Oke. Tadi sudah kelas ya, sudah membuat kelas-kelas, kemudian unpin, input mahasiswa, invite mahasiswa, membuat meeting. Nah, kemudian kita chatting ya, biasalah kita chatting dan sebagainya. Oke, chatting. Kemudian ini tidak perlu kita klik-klik lagi, langsung enter saja ya, enter seperti itu. Kita klik enter. Misalnya kita mau membalas, bisa langsung to play, balas misalnya ini ya, saya balas ya, enter. Oke, dan seterusnya. Oke, saya hapus ya. Oke, saya hapus. Oke. Nah, misalnya ini kan kita misalnya saya masuk di grup mana yang ini, saya masuk di grup official Unsultra. Ini grup grup umum ya. Nah, di sini kan banyak nih pembahasan nih, banyak pembahasan. Misalnya anggaplah ini adalah kelas kita. Jadi banyak diskusi, sudah banyak pertanyaan yang masuk, banyak topik-topik yang dibahas. Sekarang kita ingin memfilter topik-topik yang akan dibahas. Kita bisa pilih di sini search ya, di samping search. Nah, kita ingin topik apa kata kuncinya, misalnya tentang grup, misalnya grup. Berarti nggak ada bahasan tentang grup. Ini grup. Nah, di sini ada banyak nih yang membahas tentang grup. Saya, kemudian Pak Supriyanto, LMS Unsultra. Ini kita bisa memfilter ya, bahasan-bahasan yang membahas tentang grup. Jadi kita bisa memilah-pilah
pembahasan mana yang kita ingin balas. Nah, oke, kita bisa langsung balas di sini ya. Nah, atau misalnya ada kita mau cari pembahasan lain, mungkin tentang apa ya? Mungkin di sini statistik. Misalnya di sini. Ya, statistik. Nah, ini statistik. Dia ketika kita klik statistik, jadi siapa saja yang orang-orang yang menuliskan tentang statistik, dia akan muncul di sini. Nah, akan munculnya. Nah, kita klik, nah, akan diarahkan di sini. Nah, ini berarti saya pernah menuliskan tentang statistik. Jadi semua orang yang chatting yang menulis tentang statistik, maka akan tampil semua list di sini. Nah, ini untuk mempermudah kita untuk memfilter bahasan-bahasan yang sudah banyak menumpuk dan kita mungkin agak susah untuk melihat satu persatu. Nah, kemudian kita keluar di close di sini ya, close. Nah, itu untuk memfilter message yang masuk ya. Nah, selain itu fitur-fitur yang lain. Nah, ini tadi kita sudah WA kita sudah chatting dan sebagainya. Kemudian, nah, kita upload dokumen. Nah, kita upload dokumen ya, dokumen. Nah, di sini, tapi sebelum saya lanjut di dokumen, kita berurutan aja ya. Di sini ada meeting, sudah saya bahas tadi, cara membuat meeting, new meeting, atau kita mau join orang yang membuat meeting. Ini di luar kelas, ya. Nah, oke, kita lanjut di kalender ya, kalender. Nah, tentunya kalender ini sangat bermanfaat untuk kita yang sangat banyak aktivitas, sehingga untuk memudahkan kita perlu bantuan kalender. Nah, ini sangat mudah sebenarnya kita lakukan. Nah, yang pertama, misalnya saya ingin membuat kalender perkuliahan. Misalnya perkuliahan saya hari apa ya misalnya. Oke, saya minta maaf. Ya, kita lanjut ya. Hari ini misalnya hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 6 ya, tanggal 6. Atau misalnya hari Senin lah, tanggal 4 ya, hari Senin. Nah, hari Senin kita akan buat tanggal 4 ya, tanggal 4 di sini, tanggal 4 jam misalnya jam 3 ya, jam 3 kita tinggal klik di sini. Nah, saya ulangi, misalnya kita ingin membuat mata kuliah saya statistik jam 3 hari Rabu, setiap hari Rabu jam 3 ya, Monday ya, hari Senin ya, Monday, hari Senin jam 3. Kita tinggal klik di sini jam 3 PM ya, ini sore. Nah, tinggal kita klik di sini, pas di garis ini. Atau bisa kita lihat, oh ini sudah tepat pukulnya. Oke, sampai jam berapa misalnya? Mungkin 1,5 jam ya. Jam 4:30 PM ya. Nah, apa titelnya? Misalnya mata kuliah statistik. Misalnya mata kuliah konsep dasar matematika. Misalnya ya, konsep dasar matematika. Kita save. Oke, kita save atau more dulu. More ya, kita more di sini. Tadi kita sudah tulis. Di sini kita bisa meng-setting ya. Kita ingin berulang setiap pemberitahuannya berulang setiap minggu, karena mungkin programnya kan setiap minggu. Kita klik weekly ya. Kita klik weekly. Nah, sekarang untuk pemberitahuannya kita bisa di sini lihat. Kita inginnya 15 menit sebelum perkuliahan atau 15 menit. Misalnya saya taruh, saya akan diingatkan jadwal ini sebelum perkuliahan 15 menit sebelum ya. Nah, kemudian kita bisa taruh deskripsi tentang apa, pembahasan tentang apa. Kita bisa tuliskan di sini ya. Tuliskan di sini. Misalnya saya tulis pembahasan tentang
data dan jenis data, misalnya ini subtopik bahasan ya. Nah, setelah itu kita save. Nah, jadi setiap minggu hari Senin sebelum 15 menit akan berbunyi. Setiap jam 3 sebelum 15 menit akan berbunyi pemberitahuan untuk kuliah konsep dasar matematik. Oke, kita lanjut. Kita bisa buat yang lain ya. Kita buat misalnya mata kuliah lain hari Senin juga. Misalnya jam berapa, misalnya jam 2. Tinggal klik di sini jam 2 tadi ya. Jam 2 mata kuliah apa misalnya, atau setelah kita klik, jangan save dulu, kita ke more ya, more. Mata kuliah apa, kita setting setiap minggu, kemudian berapa menit, 15 menit, kemudian save. Oke, ini sudah tersave. Nah, saya hapus ya, saya hapus. Oke, ini juga saya hapus, nanti teman-teman bisa buat sendiri. Oke, saya lanjut. Kita masuk ke docs ya, ke dokumen ya. Nah, di sini ada beberapa home, jadi kemudian my space, share space, kemudian favorite, kemudian class. Nah, sekarang kita ingin menyimpan semua file-file kita sebelum di-share ya. Kita bisa membuat di sini my space. Nah, di sini kita bisa buat folder ya, Jadi kumpulan semua materi, dan ini adalah milik pribadi dan tidak akan bisa dilihat kecuali kita share. Nah, file-file yang kita share ada di sini, share space. Nah, kalau kita sudah share ya. Nah, tapi kalau di MySpace itu tidak akan pernah dilihat orang lain. Jadi kita sudah bisa buat. Misalnya ini saya sudah buat nih folder untuk mata kuliah penyelesaian karya ilmiah, proses pembelajaran, perkembangan peserta didik, kemudian statistik. Saya buat lagi. Saya buatnya ini new ya, new buat folder. Saya ingin buat konsep dasar matematika 1 misalnya ya, konsep dasar matematika 1. Oke, kita create, atau bisa kasih deskripsi, kemudian invite collaborator misalnya kita menginvite orang-orang yang ingin berkolaborasi ya, menambah atau memperbaharui file-file kita, tapi tidak perlu ya, ini milik pribadi. Create. Nah, di sini sudah masuk dalam folder konsep dasar. Kita back MySpace. Ini sudah ada konsep dasar. Nah, ini tinggal kita isi ya, tinggal kita isi file ya. Nah, misalnya saya masuk di perkembangan atau statistik, saya masih di statistik. Nah, saya akan isi file ini ya, folder saya akan isi. Nah, di sini upload, saya masuk di mata kuliah statistik misalnya ya, saya upload RP saya. Ini bisa diupload dokumen Word, PDF, PowerPoint, video, dan lain sebagainya. Nah, sambil menunggu upload. Nah, ini sudah masuk. Oke, untuk statistik ini sudah ada isinya untuk folder statistik. Nah, ada 1. Nah, kemudian ini untuk membuat folder ya, MySpace dokumen. Sekarang kita share dokumen ya, share dokumen. Nah, di sini tadi saya sudah upload RPS statistik saya, mata kuliah statistik. Nah, caranya kita klik yang ini. Ada di sini pilihan share ya, share. Share. Ketika kita klik share, nah kita ingin share di mana misalnya. Saya ingin share di kelas saya, kelas grup statistik. Nah, ini dia mata kuliah statistik. Saya share di sini. Oke, saya send.
bisa kita tambah lagi. Kita mau share di mana ya, di grup mana. Tapi ini karena RPS statistik, maka saya share di kelas statistik. Send. Nah, setelah saya send, invite successful. Di sini ada masuk nih, ada pemberitahuan message. Sini, ini dia. Ini satu dokumen baru. Nah, ini dia filenya. Ini berbentuk link ya. Ketika saya klik atau mahasiswa klik, di sini akan tampil dokumen RPS statistik. Mereka akan download. Oke. Sampai di situ. Atau saja cara lain. Misalnya saya ingin men-share tadi ya, men-share RPS statistik. Saya masuk di kelasnya dulu. Nah, ini kelasnya. Saya masuk di kelasnya. Kemudian saya pilih more dokumen file. Sorry ya. Sorry. Oke, saya minta maaf ya. Nah, misalnya saya download dulu. Tapi oke lah, untuk men-share itu mungkin cara itu saja dulu ya untuk sementara. Jadi dari doc tadi kita bisa klik kanan, share, kita cari grupnya ya, statistik. Nah, setelah dapat tadi, kemudian kita send. Oke, saya batal ya. Nah, oke. Itu tadi untuk cara men-share video, share dokumen. Save. Nah, kemudian akan kelihatan di sini dokumen yang telah kita share space ya. Di kelas tadi menarik kelas statistik ya. Sorry, saya kembali lagi. Setelah di download, oke lah, saya download dulu. Where download, save. Saya share lagi ya. Share kembali di sini. Kembali di statistik, saya share ulang, send. Oke, kita close. Oke. Tadi sudah ya, tadi sudah membuat cara membuat folder. Di sini ada banyak ya, membuat dokumen, new sheet, folder, kemudian import to online dokumen ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut di favorite ya, favorite tidak terlalu penting ya. Oke, dokumen sudah. Jadi caranya kita membuat folder dulu. Dalam folder ini kita juga bisa membuat dalam folder ini kita bisa membuat lagi folder baru. Misalnya pertemuan
satu misalnya, kita buat lagi create. Nah, jadi dalam folder konsep dasar matematika pertemuan 1 kita buat lagi di dalam ini, nah ini pertemuan 1 sudah. Kita klik lagi misalnya pertemuan 2 misalnya, klik lagi. Nah, ini folder pertemuan 2. Nah, folder untuk konsep dasar matematik yang ini kita klik ini ya, kita klik ini. Nah ini dia. Ini kita edit, misalnya edit. Saya ingin edit apa namanya? Sorry. Untuk editnya, nah ini dia editnya. Sorry, kita masuk di pertemuan 1 dulu. Editnya di sini, edit title. Nah ini pertemuan 1. Oke. Nah sekarang dokumen sudah, kita masuk di kontak. Nah, kalau masalah kontak ini mungkin lebih kepada admin ya, admin universitas yang akan meng-add semua dulu mahasiswa dan staf pengajar. Jadi ini mungkin tidak terlalu penting untuk kita sebagai dosen ya. Jadi nanti untuk memanggil mahasiswa tinggal kita masuk di sini, masuk di grup, misalnya grup evaluasi tadi. Nah, ini grup mata kuliah evaluasi, tinggal kita share ya, share kelas. Di mana tadi kita mau share di sini di fakultas yang lebih besar. Kalau misalnya FKIP di fakultas, tinggal kita share, mereka masing-masing, setiap mahasiswa akan join di kelas kita. Oke. Mungkin sampai di situ penjelasan saya. Mungkin video berikutnya akan membahas hal-hal yang belum tercover di pembahasan ini. Kemudian saya kembali di mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.